pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Demikian kepada masyarakat di Sumatera Selatan, kiranya lebih merayakan tahun baru dengan secara sederhana, kemudian juga tidak berlebihan, sewajarnya saja. Karena cuma satu produk baik. Produk yang kedua adalah kelapa. Kenapa kelapa? Karena potensi kelapa di kita itu banyak banget meskipun masih tradisional. Cuma kan dulu kan masih kelapa utuh. Nah, ternyata permintaan di luar negeri banyak banget. Bukan hanya kelapa utuhnya. Jadi mulai ada seratnya dipakai, kemudian patok kelapanya untuk diikat. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Tahun baru 2026 menjadi momen refleksi diri dan merayakan secara sederhana sebagai wujud empati kepada saudara-saudara yang masih terdampak musibah. Memasuki 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggeser strategi ekspornya dengan melakukan deverifikasi pasar dan produk kelapa yang digadang-gadang menjadi bintang baru ekspor Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 2 Januari 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Tahun baru 2026 menjadi momen refleksi diri dan merayakan secara sederhana sebagai wujud empati kepada saudara-saudara yang masih terdampak musibah. Memasuki tahun baru 2026, pengamat kebijakan publik Permana mengajak masyarakat menjadikan momentum pergantian tahun sebagai refleksi untuk memperbaiki diri, sekaligus merayakan secara sederhana. Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk empati dan solidaritas, mengingat masih banyak saudara sebangsa yang tengah menghadapi berbagai musibah. Ia mendukung keputusan pemerintah Kota Palembang yang tidak mengadakan malam pergantian tahun 2026. Ia menilai pergantian tahun seharusnya tidak semesta dimaknai sebagai perayaan meriah, melainkan waktu yang tepat untuk evaluasi diri, memperkuat kepedulian sosial, serta menumbuhkan kepekaan terhadap kondisi sekitar. Demikian kepada masyarakat di Sumatera Selatan, kiranya lebih merayakan tahun baru dengan secara sederhana, kemudian juga tidak berlebihan, sewajarnya saja. Menurutnya, sikap sederhana dalam merayakan tahun baru juga menjadi bentuk penghormatan dan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, krisis ekonomi, maupun persoalan sosial lainnya. Refleksi tahun baru juga relevan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Evaluasi program, perbaikan tata kelola, serta penguatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik perlu menjadi prioritas di tahun yang baru. Dari Jalan Radio Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu di bidang pertanian, salah seorang tokoh perempuan Sumatera Selatan yang juga Ketua SPI Kabupaten Banyuasin, Widya Astin menekankan pentingnya refleksi akhir tahun sebagai pijakan menghadapi 2026 di sektor pertanian khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Ia menilai berbagai kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar berpihak pada kepentingan petani. Widya menyebut refleksi tersebut harus diarahkan pada penguatan sumber daya manusia pertanian. Menurutnya, peningkatan kapasitas petani menjadi kunci untuk mewujudkan pertanian yang produktif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan. Selain itu, ia berharap tata kelola lahan ke depan lebih berkeadilan melalui penegakan reforma agraria. Penguatan kelembagaan petani juga dinilai penting agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam sistem pertanian nasional. Widya juga mendorong pengembangan komoditas pertanian yang beragam serta penerapan teknologi budidaya yang berbasis koperasi dan pangan lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas lapangan kerja di pedesaan. Untuk itu ke depan, refleksi tahun 2025 ini menghadapi 2026 itu perlu menjadi perhatian khusus untuk kemajuan pertanian pada sumber daya manusia,
pengembangan SDM di sektor pertanian sangat penting untuk mendorong pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Antara lain tata kelola lahan dengan menegakkan reforma agraria, penguatan kelembagaan petani, komoditas pertanian yang beragam, teknik budidaya dan teknologi pertanian yang berbasis koperasi dan pangan lokal, serta pasar yang adil untuk kesejahteraan petani. Selamat tahun baru untuk petani, semoga lebih makmur dan sejahtera. Amin. Menutup pertanyaannya, Widya menyampaikan harapan agar kebijakan pertanian pada 2026 benar-benar menghadirkan pasar yang adil bagi petani. Ia mengajak semua pihak menjadikan tahun baru sebagai momentum memperjuangkan kesejahteraan petani agar lebih makmur dan sejahtera. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait pembangunan di Sumatera Selatan. Saya Tony dari Pusri. Menurut saya pembangunan Sumsel sudah baik. Tapi di tahun 2026 ini kalau bisa ada perubahan. Harapannya pembangunan bisa lebih merata sampai ke pelosok. Dan terus benar-benar untuk kebutuhan masyarakat. Macam cat jalan rusak, cepat dibenahi. Halo, nama saya Ina. Menurut saya pembangunan di Sumsel itu saat ini belum sepenuhnya terasa karena memang sudah ada gitu dibangun flyover untuk mengatasi kemacetan, terus juga jalan tol supaya akses antar kota juga jadi lebih cepat. Tapi juga sayangnya itu masih ada jalan-jalan dengan kondisi yang rusak gitu. Pembangunan di Sumatera Selatan tahun 2026 ini itu semoga proyek-proyek strategisnya itu bisa selesai secara penuh di tahun ini. Pembangunannya itu jangan hanya lebih banyak terpusat di kota aja gitu, tapi juga di daerah-daerah lain. Mungkin juga lapangan kerja di daerahnya itu bisa ditambah agar putra-putri daerah itu tidak perlu harus merantau gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Saya Yuni, menurut saya pembangunan di Sumsel ini belum merata. Kalau di kota pembangunan cukup terlihat. Namun kalau misalnya di desa itu masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama infrastruktur dan layanan pendidikan sama kesehatannya. Kalau menurut aku pembangunan di Sumsel ini belum merata. Jalan di kota sudah lumayan bagus, tapi kalau di daerah Sekayu itu jalan masih rusak parah. Dan kalau hujan becek dan jalan berlubang parah. Harapannya sih untuk ke depan semoga jalan dari Sekayu ke Musirawas cepat diperbaiki, karena sebentar lagi mau lebaran biar arus lalu lintas jadi lancar. Pendengar, simak wawancara arah pembangunan Sumatera Selatan 2026 bersama reporter Aditya Abrianto. Ya, gimana? Baik, Pak Permana, mungkin selaku pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, ini tentunya memasuki tahun 2026. Ada resolusi atau evaluasi pemerintah pusat maupun daerah yang harus tentunya dibenahi. Apa-apa yang harus dilakukan Pak Permana selaku pengamat kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pak Permana? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa sisa tahun anggaran untuk segera mempercepat daripada pelaksanaan program-programnya. Tetapi kebijakan pusat kan sekarang banyak yang dipangkas dikarenakan bencana alam Sumatera, Aceh, Padang, dan Sumatera Utara. Tentu pemangkasan ini kita di daerah harus lebih jeli mana yang kira-kira dapat meningkatkan. Kan sekarang kan pemerintah pusat juga sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Tentu akan ada resolusi dan rescheduling pembiayaan anggaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Bahkan pemotongan juga
ditujukan kepada yang lebih urgen gitu, lebih urgen gitu. Tapi pemerintah daerah juga jika bisa meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa ini adalah salah satu upaya untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mencegah daripada bencana alam, kemudian juga untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa berargumentasi. Tinggal sekarang Bapedanya, kemudian asisten keuangannya, asisten 2 dan Bapeda itu harus lebih bisa meyakinkan untuk bisa terrealisasi di 2026. Kan setiap kepala daerah mempunyai visi misi. Berarti Bapak Sumatera Selatan Herman Deru Ciujang ini kan sudah tahun kedua nih. Tahun kedua tuh apa visi misinya? Kemudian anggaran itu kan ada anggaran APBN, ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian juga dana daerah, dipadukan mana yang lebih urgen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, itu yang diprioritaskan. Begitu, Adit. Pak, sedikit saja yang terakhir, harapan kita di tahun 2026 ini seperti apa nih Pak? Ya, harapan semua Pemda, semua pemerintah daerah selalu ingin lebih baik. Lebih baik itu apa? Paling tidak jumlah kemiskinannya menurun. Jumlah kemiskinan menurun itu berarti kan karena ada lapangan kerja. Lapangan kerja karena ada juga peluang investasi. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi pemimpin kepala daerah yang lebih jeli mana yang kira-kira dapat mendongkrak dan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh UMKM dan investasi lainnya. Baik, terima kasih Pak Parmana. Baik, terima kasih Pak Parmana sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat tahun baru, semoga di tahun ini bisa lebih sukses dan maju. Sehat selalu Pak Parmana. Salam untuk istri, semoga sehat. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, memasuki 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggeser strategi ekspornya dengan melakukan diverifikasi pasar dan produk kelapa yang digadang-gadang menjadi bintang baru ekspor Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggeser strategi ekspornya. Memasuki 2026, daerah ini tidak lagi bergantung pada satu komoditas unggulan. Diversifikasi pasar dan produk pun disiapkan dengan kelapa, digadang-gadang menjadi bintang baru ekspor Sumatera Selatan. Langkah ini ditempuh dengan memperkuat pondasi pembiayaan bagi pelaku usaha mulai dari tingkat petani hingga calon eksportir. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menilai potensi kelapa di Sumatera Selatan sangat besar namun selama ini belum digarap secara optimal. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto menyebut ketersediaan bahan baku kelapa di Sumatera Selatan melimpah dan kualitasnya mampu bersaing di pasar internasional. Tantangan utamanya justru terletak pada pengelolaan dan dukungan ekosistem usaha. OJK bersama pemerintah daerah kini mendorong pembentukan ekosistem industri kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pendekatan ini mencakup pembiayaan bagi petani, pengepul, pelaku logistik, hingga pelaku ekspor agar mampu naik kelas dan menembus pasar global. Juga nggak mau cuma satu produk baik. Produk yang kedua adalah kelapa. Kenapa kelapa? Karena potensi kelapa di kita itu banyak banget meskipun masih tradisional. Cuma kan dulu kan masih kelapa utuh. Ternyata permintaan di luar negeri banyak banget, bukan hanya kelapa utuhnya. Jadi mulai ada seratnya dipakai, kemudian patok kelapanya untuk berikan. Waktu sudah disinated coconutnya itu bisa dipakai yang putihnya itu loh, itu untuk kue dan untuk cadangannya. Kalau minumannya kan ada coconut oilnya bisa dipakai, waternya jadi coconut water yang kita minum. Nah itu nanti kita coba ekspor perdana, tapi tidak kelapa utuh, tetapi turunan kelapa, ya, designated coconut istilahnya.
Kedepan, Sumatera Selatan menargetkan portofolio ekspor yang lebih beragam dengan nilai tambah tinggi. Tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat daya saing pelaku usaha lokal menjadi pembiayaan yang berkelanjutan. Sebagai tahap awal, OJK mendorong pemanfaatan kredit usaha rakyat KUR bagi petani dan pelaku usaha kelapa. Skema ini diharapkan menjadi pintu masuk peningkatan kapasitas usaha, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan mencairkan tunjangan profesi guru dan tunjangan hari raya senilai 47 miliar rupiah untuk para guru tenaga didik. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Palembang mengatakan hal ini sebagai kado akhir tahun merealisasikan janji pemerintah kota terkait pembayaran TPG dan THR. Penyaluran dana ini mencakup berbagai tunjangan dan gaji ke-13 yang sempat terakumulasi sejak periode 2023, 2024 hingga 2025. Ratu Dewa menyebut momen ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di penghujung tahun. Pembayaran ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang disampaikan Ratu Dewa pada acara HUT PGRI sebelumnya. Selain mengenai tunjangan, ia juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. Saat ini terdapat lebih dari 8.000 guru di Palembang yang menjadi fondasi utama kecerdasan warga. Pemkot Palembang juga tengah menjalankan program pengembangan kompetensi melalui APBD dengan target 1 sekolah 1 guru S2. Sementara itu, akses jalan di TPU Sako Borang Kota Palembang tergenang. Masyarakat yang akan berziarah mengeluhkan sulitnya akses menuju makam. Sejumlah ruas jalan di tempat pemakaman umum TPU Sako Palembang terpantau mengalami genangan air yang cukup parah. Genangan air tersebut terjadi di Blok I hingga Blok K dan mengakibatkan akses jalan menjadi sulit dilalui. Kondisi ini dikeluhkan oleh para peziarah yang datang ke TPU Sako. Pantauan di lokasi, air menggenangi badan jalan pemakaman sehingga membuat peziarah harus ekstra hati-hati, bahkan terpaksa melewati sisi pemakaman untuk menghindari genangan air. Petugas TPU Sako, Manto, mengatakan genangan air kerap muncul terutama setelah hujan turun ditambah air pasang yang masuk ke jalan TPU. Selain menghambat akses, kondisi jalan yang tergenang juga dikhawatirkan dapat membahayakan peziarah. Untuk di Blok G itu ada kebanjiran, bisa cepat dikondisikan. Lagi untuk pos itu kemarin pos ada ketimpa kayu, namun saat ini belum terbuat atau diperbaiki. Selain itu, kondisi atap pos di TPU mengalami kerusakan akibat cuaca hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi saat ini, diharapkan pemerintah segera mengatasi permasalahan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan baik bagi petugas maupun bagi warga yang datang untuk berziarah. Erlin Fartesa melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, beralih ke informasi olahraga. Hasil evaluasi pembinaan olahraga disabilitas di Sumatera Selatan menempatkan 3 cabang olahraga unggulan yang diandalkan untuk meraih medali di Peparnas 2028 mendatang. NPCI Sumatera Selatan juga terus mendorong tumbuhnya cabang olahraga baru untuk mendongkrak perolehan medali di ajang kompetisi nasional. Jadi hasil ini kita bawa ke provinsi, nanti kita rapatkan bersama. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Sumatera Selatan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan prestasi pada sejumlah cabang olahraga di tahun 2025. Salah satu tolok ukur review berdasarkan hasil pelaksanaan Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi Peparprov ke-5 Sumsel yang dilaksanakan bulan November lalu. Ketua NPCI Sumsel Rian Yohwari mengungkapkan dari hasil ajang multi-event disabilitas terbesar di Sumsel itu, 3 cabang olahraga menunjukkan kemajuan yang signifikan.
ketika cabang olahraga itu masing-masing para atletik, para renang, dan para catur. Rian mengatakan ketiga cabang itu memiliki potensi besar untuk diandalkan dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 2028 mendatang. Para atlet dari ketiga cabang olahraga akan dibina secara lebih serius melalui program pembinaan khusus pada tahun 2026 mendatang. Kalau cabur itu kan kita selalu melirik cabur-cabur yang atletnya sedikit tetapi medalinya banyak, yaitu cabur olahraga renang, catur, dan atletik. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Sumsel Muslimin menyebut pembinaan atlet disabilitas Sumsel sejauh ini sudah cukup baik. Munculnya sejumlah cabang olahraga baru dianggap membuka peluang lebih banyak medali Sumatera Selatan di Peparnas tahun 2028 mendatang. Ini ada beberapa cabang olahraga baru, itu ada blind judo dan juga anggar kursi roda yang baru dipertandingkan di Peparprov kelima ini. Sebelumnya belum pernah ada. Namun dilihat dari potensi dan juga peserta yang antusias ini luar biasa berarti cabur ini. Terutama blind judo ini sangat banyak sekali pesertanya. Menurut Muslimin, penyelenggaraan cabang olahraga baru di tingkat provinsi menjadi langkah penting dalam membangun pondasi prestasi menuju level nasional. Pada Peparnas sebelumnya di Solo, cabang olahraga judo tunanetra berhasil menyumbangkan hampir 10 medali bagi kontingen Sumatera Selatan. Dengan hadirnya cabang olahraga baru seperti anggar kursi roda, diharapkan raihan medali di tingkat nasional bisa lebih meningkat. Rian Apridani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tahun baru 2026 menjadi momen refleksi diri dan merayakan secara sederhana sebagai wujud empati kepada saudara-saudara yang masih terdampak musibah. Memasuki 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggeser strategi ekspornya dengan melakukan diverifikasi pasar dan produk kelapa yang digadang-gadang menjadi bintang baru ekspor Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.